Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, sallallahu alaihi wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi kita lanjut ini perkuliahan kita sekarang ini perkuliahan yang terakhir. Perkuliahan materi ke-14 ya. Dari 1 sampai 14. Ada 14 pertemuan, 2 pertemuan ujian, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Setelah ini tinggal menunggu ujian akhir semester. Ya. Sebelumnya jangan lupa kerjakan tugasnya. Kelas 1 sampai Ya, berapa Pak. ini? Yang ada 14. Dan jangan lupa evaluasi pembelajaran juga. Ini untuk evaluasi kegiatan belajar supaya ada perbaikan. Ada yang kurang bisa diperbaiki, yang baik dipertahankan. Ini evaluasi pembelajaran. Ini absen, ya. Silakan di absen juga. Sekarang perkuliahan terakhir. Ini baru berapa? 1 orang ya? 3 orang. Jangan lupa absen juga di classroom. Sekarang kita masuk perkuliahan yang terakhir, perkuliahan 14, berkaitan dengan keselamatan atau kecelakaan. Kalau tidak selamat berarti celaka. Kalau tidak celaka berarti selamat. Nah, kita akan membahas masih dalam rekayasa lalu lintas tentang keselamatan lalu lintas. Nah, tidak lupa kita sebagai mahasiswa yang berkarakter ya, membaca doa dulu sebelum aktivitas dan setelah aktivitas. Ya, ini membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Saya tambah masing-masing. Kita mulai pada pembahasan hari ini, di mana di seluruh dunia, baik di negara-negara maju sekarang ini dan terlebih lagi negara seperti Indonesia, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tentang kecelakaan ini menimbulkan masalah lalu lintas. Dan ini merupakan masalah yang sangat serius. Nah, ini adalah gambaran mengenai masalah yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia. Data per tahun berdasarkan laporan dari Bank Dunia tahun 1990, mana lebih dari 300.000 orang tewas. 300.000 ini. Termasuk Indonesia, negara-negara berkembang. Indonesia dan Jepang masing-masing 10.000. Kalau di Amerika Serikat 47.000 orang. Lebih banyak lagi di Amerika. 10-15 juta orang itu cedera. Luka ya, cedera. Termasuk Indonesia ada 40.000. Jepang 750.000. Paling banyak di Jepang. Lebih dari 10% tempat tidur di rumah sakit telah ditempati oleh korban kecelakaan lalu lintas. Ya, di atas 10% orang sakit karena kecelakaan di jalan. Termasuk dalam golongan 10 macam penyebab kematian yang terbesar. Kecelakaan lalu lintas. Salah satu dari 10 macam penyebab kematian. Tentunya di samping beberapa jenis penyakit. Dan merupakan aktivitas manusia yang paling riskan. Dan terutama berkendara di jalan. Ya. Di jalan lebih banyak kecelakaannya daripada di udara. Di jalan dan di laut. Nah, korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan pemahaman bahwa unsur terpenting dalam lalu lintas jalan itu adalah korban manusia, maka diklasifikasi. Klasifikasi kecelakaan pada dasarnya itu dibuat berdasarkan tingkat keparahan korban. Dengan demikian, maka kecelakaan lalu lintas itu dibagi dalam 4 kecelakaan, 4 kelas klasifikasi. Jadi ada yang bagi 3 kelas, ada yang 4. Di sini dibagi 4 macam kelas. Ini klasifikasi berat, fatal accident. Nah, jika terdapat korbannya mati, meskipun hanya 1 orang, dengan atau tanpa korban luka-luka berat atau ringan. Ini kecelakaan berat. Seperti baru ya, kecelakaan di area menuju ke pesantren Poso, itu terjadi kecelakaan 3 meninggal. Nah, ini
So, fatal accident. Klasifikasi berat. Kedua, klasifikasi sedang jika tidak terdapat korban yang mati. Namun terdapat luka-luka yang berat. Nah, ini masuk kategori klasifikasi sedang. Ada yang berat dan sedang. Mungkin cacat ya. Dari cacat ya. Kemudian klasifikasi ringan jika terdapat korban yang tidak terdapat, yang mati tidak ada, tidak mati, yang luka berat juga tidak ada, cacat tidak ada, hanya korban yang lukanya ringan saja, bisa sembuh, tidak menimbulkan cacat. Nah, ini luka ringan, klasifikasi ringan, klasifikasi berat, klasifikasi sedang, dan klasifikasi ringan. Dan ditambah lagi satu klasifikasi lain-lain, nah, di mana kecelakaan dengan kerugian material saja, yaitu jika tidak ada manusia yang korban, baik berat, sedang maupun ringan, tidak ada manusia yang korban, tapi yang korban itu hanya pada kerugian material, misalnya kendaraannya rusak, jalannya rusak, jembatan misalnya, atau fasilitas lainnya. Jadi bukan berkaitan dengan manusia korbannya, tetapi material, ya, dan atau jalan, jembatan, ataupun fasilitas lainnya. Dan ini dibagi menjadi 4 macam: klasifikasi berat, klasifikasi sedang, dan klasifikasi ringan, dan klasifikasi lain-lain. Pakai klasifikasi lain-lain. Ya. Untuk faktor penyebab, apa faktor penyebab kecelakaan? Biasanya diklasifikasi identik dengan unsur-unsur sistem transportasi. Apa itu? Itu pemakai jalan, kita memakai jalan, pengemudi dan pejalan kaki, kendaraan juga menjadi faktor penyebab kecelakaan. Jalan dan lingkungan juga berpengaruh. Apalagi hujan atau kombinasi dari dua unsur atau lebih. Kombinasi memakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih faktor tadi. Pengumpulan data kecelakaan lalu lintas sekarang. Kita coba ambil datanya. Data kecelakaan lalu lintas. Untuk dikumpul datanya itu dimulai dengan dikumpulkan formulir laporan kecelakaan yang dilengkapi penjelasan saksi mata. Penyebab celaka ada dibuat formulir dan ada saksi mata. Analisis berikut ini diperlukan untuk tiap kendaraan dan pejalan kaki yang terlibat, mulai dari saat pra dan pasca kejadian kecelakaan berupa informasi posisi kendaraan kecelakaan, yang datanya posisi kendaraan untuk pejalan kaki di jalan, arah pergerakannya, kecepatan dan jurusan perjalanan, kecepatan atau perlambatan, dan urutan kejadian. Bagaimana sampai terjadi kecelakaan. Aspek-aspek kecelakaan yang diteliti. Ini ada yang meneliti, mahasiswa sekarang proposal baru-baru meneliti tentang kecelakaan di Molden. Nah, untuk itu perlu mengunjungi lokasi kecelakaan, melakukan penelitian lebih mendalam, ambil data primer ya, data langsung, data sekunder dari kantor, data primer langsung di lokasi. Ambil data, apa saja data primernya, yaitu geometrik jalan sekitar kejadian kecelakaan, polasi kerusakan kendaraan, polasi luka sebagian akibat tabrakan, dan mengukur bekas slip dan kerusakan pada perkerasan jalan. Kemudian perlengkapan, ini perlengkapan ada beberapa gunakan, ya, ini pakaian pelindung, petugas yang mengatur antara lalu lintas, formulir penelitian, meneliti, siapkan konsepnya, akan diisi, ambil datanya, ditulis di kertas, peralatan penelitian, misalnya pita, pengukur, kapur, stopwatch, dan kamera. Ini gambar tahapan dalam pengolahan dan pemanfaatan data kecelakaan. Bisa diperbesar. Mulai dari pengumpulan data, penyimpanan data. Setelah itu penerikan data kecelakaan dari pengumpulan data. Datanya diambil, kemudian disusun daftar masalah secara statistik dan numerik, kemudian diverifikasi datanya. Ya, data dasar harga dicek.
di apa namanya asuransi. Karena biasanya data kecelakaan ada. Mereka urus asuransi. Dan analisis data secara terinci, ya, sampling lokasi masalah penyebab kecelakaan, ya. Lakukan pengamatan lapangan ini ambil data primer, penelitian konflik rinci, dari kondisi jalan dilihat, rambu-rambunya bagaimana, material, Karena minggu depan itu harusnya sudah kemudian identifikasi masalah, identifikasi upaya yang mungkin diterapkan sebagai solusi dari masalah itu, kemudian pilihan upayanya untuk meningkatkan keselamatan itu apa saja. Ini contoh ya dalam melakukan penelitian tentang kecelakaan atau keselamatan. Pengolahan data ini. Kemudian ini mikrokomputer, ada mikrokomputer ini, accident analysis. Ini adalah paket komputer yang dirancangkan untuk melakukan analisis kecelakaan yang mudah digunakan. Paket ini dikembangkan oleh Transport and Road Research Laboratory, digunakan di negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Ya, ada komputer yang digunakan, ada paket komputer, ada programnya, analisis kecelakaan, mikrokomputer accident analysis. Kemudian ini perkiraan manuver kendaraan pada saat kecelakaan. Persepsi pengemudi dan taktik mengemudi selanjutnya dapat diduga dengan menghubungkan posisi setiap kendaraan dan orang dengan lain-lainnya, dan ciri-ciri prasarana seperti tikungan, tanjakan, garis pandang, dan alat-alat pengatur lalu lintas. Untuk mengetahui manuver kendaraan sebelum kecelakaan terjadi, usahakan untuk mengetahui yang pertama, titik kemungkinan persepsi adalah titik di mana pengemudi pertama-tama dapat merasakan bahaya suatu kecelakaan. Yang kedua, titik persepsi sebenarnya, yaitu titik di mana pengemudi merasakan bahaya yang sebenarnya, dan titik ketiga ini telah dilakukan adalah titik yang tidak dapat dihindari. Ya. Kalau masuk ke area itu sudah celaka. Ini adalah perkiraan manuver kendaraan pada saat kecelakaan. Dan kalau 1, 2 ini aman, tapi kalau sudah masuk pada titik yang tidak bisa dihindari, ya celaka. Jadi penumpang, jadi pengemudi harus hati-hati. Sampai masuk pada titik yang tidak bisa dikendalikan. Termasuk dalam bermanuver. Kemudian rekonstruksi kecelakaan ini dilakukan. Analisis mikro kecelakaan bisa diperluas sampai pada rekonstruksi kejadian kecelakaan serta penanganan klinis terhadap korban kecelakaan. Tujuan rekonstruksi kecelakaan yaitu untuk menentukan dari informasi yang apapun yang ada tentang bagaimana kecelakaan terjadi. Selanjutnya, setelah mengetahui bagaimana kecelakaan terjadi, dapat ditentukan mengapa kecelakaan tersebut terjadi. Hal ini ada kalanya disebut analisis sebab dan merupakan langkah selanjutnya setelah rekonstruksi. Mengapa? Ini lebih merupakan suatu opini daripada bagaimana, dan kesimpulannya digolongkan sebagai pasti, mungkin, atau barangkali. Tetapi kiranya jelas bahwa penyelidik akan memikirkan kecelakaan secara terperinci dan menggunakan imajinasinya untuk mencocokkan berbagai informasi setelah dipunyai cukup bahan untuk mempertimbangkan mengapa kecelakaan terjadi dan tindakan apa yang akan diambil. Dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan verbal atau tertulis. Yang kedua, saran-saran untuk beberapa jenis tindakan keselamatan kecelakaan dan mengajukan tindakan hukum terhadap mengajukan tindakan hukum terhadap mereka yang terlibat dilakukan kecelakaan. Itu perlu pengumpulan data, dan harus ada informasi yang diambil dari lokasi kecelakaan. Ya. Apa saja itu, mengukur geometrik jalan yang ada, evaluasi kerusakan kendaraan, evaluasi luka-luka tabrakan, mengukur skid mark dan kerusakan pada permukaan jalan. Ini data yang diperlukan. Dan harus bagi peneliti harus mengambil data ini, geometrik jalan, kerusakan kendaraan, luka, tabrakan, skid mark diukur, dan kerusakan pada permukaan jalan. Ini kalau ada jatuh bisa. Ini jalan dan faktor-faktor lingkungan. Jalan dan faktor-faktor lingkungan. Ini berkaitan geometrik jalan. Faktor-faktor berikut yang berkaitan dengan geometrik jalan yang perlu diinventarisasi
Apa saja? Itu kemiringan melintang, super elevasi. Dengan melintangnya jalan dan super elevasi, founder dan gradien longitudinal dari jalan. Ini juga diukur sebagai masukan dalam perhitungan gravitasi dan gaya sentrifugal serta gerak. Kerusakan, nah ini. Kerusakan perkasan jalan diklasifikasi sebagai tanda yang terjadi akibat gesekan pada jalan oleh kendaraan waktu kecelakaan terjadi selain dari ban bekas. Ini diklasifikasi sebagai cukilan dan pergeseran yang goresan. Cukilan yang terjadi pada saat tabrakan biasanya karena bagian dari kendaraan terjatuh atau dipaksa masuk dalam perkerasan jalan. Cukilan jalan. Yang pergeseran goresan ini terjadi setelah tabrakan karena bagian dari kendaraan tetap berjalan tapi menyentuh tanah. Goresannya panjang dan tipis. Pergeseran pendek, datar, dan lebar karena daerah luas di mana kendaraan dan tanah berhubungan. Nah, ada juga bekas ban. Bekas ban merupakan sumber informasi penting sekali dalam mengkonstruksi mobil, barang, gerakan kendaraan sebelum dan sesudah tabrakan. Analisis jenis bekas ban dan cara pengembangan merupakan informasi untuk menduga gerakan kendaraan dan keadaan di sekitar tempat kejadian kecelakaan. Di sini ada 3 jenis bekas ban. Ada cetakan tapak ban, ada tanda lecet, dan bekas slip. Cetakan tapak ban itu bekas ban yang jelas terlihat dari roda yang menggelinding. Bukan pula bunga tapak ban. Tanda lecet yaitu bekas karet yang tertinggal pada jalan akibat ban meluncur atau berputar. Dan bekas slip yaitu bekas karet tertinggal di jalan oleh roda yang tidak berputar dan meluncur sepanjang permukaan jalan. Ban dapat slip dalam bidang roda yang tidak akan meninggalkan bekas tapak yang jelas dari garis paralel. Ban slip paralel dengan sumbu roda ini akan meninggalkan bekas padat yang luas. Berikutnya faktor kendaraan. Perlu ada pemeriksaan kendaraan dan klasifikasi kerusakan. Kendaraan memerlukan pemeriksaan kondisinya, kerusakan yang mungkin dikaburkan oleh kerusakan itu sendiri. Kerusakan kendaraan itu meliputi kondisi bannya dan tekanan angin, dan juga sistem kemudi, bisa juga sistem kendaraan dan tanda-tanda, dan juga keadaan muatan dan sistem suspensi. Untuk klasifikasi kerusakan kendaraan yang diakibatkan oleh tabrakan dapat diklasifikasi menjadi kerusakan awal, tabrakan, penyok, dekok, dan sekunder. Kerusakan awal itu terjadi sebelum tabrakan pokok seperti tabrakan dengan bahu jalan mengakibatkan kerusakan pada ban, pelek roda, dan badan kendaraan. Kalau kerusakan tabrakan, kerusakan terjadi pada titik tabrakan ini dapat digunakan untuk menentukan sudut gaya dan ada kalanya menyangkut kecepatan. Kerusakan penyok atau dekok itu akibat transmisi dari gaya mulai rangka kendaraan. Dan kerusakan sekunder ini sebabnya gerakan orang ya, gerakan barang atau orang. Nah, kemudian faktor manusia. Informasi tentang pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya, misalnya posisi penumpang sebelum tabrakan, berat, tinggi, umur, dan kelamin, ada kalanya diperlukan informasi ini, termasuk pendidikan dan pengalaman pengemudi, walaupun ada kalanya tidak jelas siapa yang mengemudikan kendaraan. Nah, pemilik kan surat izin mengemudi, apakah terdapat faktor terlibat alkohol ya, pakai minuman keras atau tidak, ya, obat bius atau tidak, ini berpengaruh. Ini faktor manusia, jadi perlu dilatanya juga pengemudi. Berikutnya analisis kecepatan dan gaya dalam kecelakaan. Ini mekanika kecelakaan ini. Ada jarak, kecepatan, percepatan. Ya, ada gerakan terjadi, arah garis lurus, lengkungan dengan putaran, gerakan garis lurus. Ini sudah dianalisa dalam rumus ini, V, ya, mencari gradien dan gerak jarak waktu. S per T. Gaya, ada gaya momentum impuls, ada hukum Newtonnya ini. Ini gaya bekerja apabila kendaraan membentur suatu dinding. Dan kendaraan atau dinding atau kedua-duanya, ini bentuknya berubah karena benturan tersebut. Ya, kendaraan diperlambat dari kecepatannya sampai keadaan berhenti. Berlaku hukum Newton, nah ini dapat diterapkan dalam analisis percepatan dan gaya yang terjadi. Nah, ini penjelasan hukum Newtonnya, sudah dipelajari dari SMA. Ada 3 rumus hukum Newton.
Kemudian gelincir. Gelincir ini berhenti dan gelincir di jalan lurus. Ini tentunya ada koefisien gesekan. Oke, mencari S di sini. Ada rumus U kuadrat per 2 YG. Kemudian ada benturan kendaraan. Ini kalau benturan lurus di tengah, maka tidak ada putaran kendaraan. Setelah benturan kedua atau lebih kendaraan. Selama tahap deformasi suatu kecelakaan, badan kendaraan itu berubah sedemikian sehingga kecepatan kendaraan menjadi sama. Nah, untuk sesaat. Di sini ya beberapa rumus. Ya. V, kemudian M1 kali V11 kurang M2 kali V21 per M1 kurang M2. Kemudian berikutnya gaya benturan pada manusia, pada kita. Ini ada toleransi manusia terhadap benturan. Ada abang utama dipertimbangkan. Ini tingkat toleransi rasa sakit atau tidak nyaman. Orang dapat menahan rasa sakit atau tidak nyaman. Ini tingkat toleransi. Ambang luka juga ada, batas di mana terjadi luka-luka sementara atau tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi keparahan luka itu letak benturan pada badan, daerah benturan, arah gaya benturan, namanya gaya, kekasaran permukaan yang mengenai badan. Nah, pengaruh keparahan luka. Kalau luka-luka itu dapat dibagi jadi kerusakan tulang, bisa retak atau patah, kerusakan daging, ya, ini biasanya kulit terkeluar, kulit dan otot. Kemudian kerusakan bagian dalam badan. Kemudian yang terakhir aspek keselamatan prasarana. Nah, kecepatan bencana itu adalah kecepatan yang dipilih untuk dipergunakan sebagai dasar perencanaan geometrik jalan. Kecepatan rencana. Ada mata kuliah namanya geometrik jalan. Nanti bisa dipelajari untuk merencanakan geometrik jalan perlu kecepatan rencana. Kendaraan rencana juga. Kendaraan rencana mempengaruhi perencanaan lebih lebar lajur, jarak pandangan, radius tikungan, pelebaran pada tikungan, dan perencanaan landai jalan. Jarak pandang adalah jarak yang masih dapat dilihat pengemudi, itu jarak pandang dari tempat duduknya. Jadi jarak yang tidak terlihat itu sudah di luar jarak pandang. Jarak pandangan dapat dibedakan atau jarak pandang henti dan jarak pandang menyiap. Jarak pandang menyiap ini hanya dipergunakan dalam merencanakan untuk jalan dua arah tanpa median. Ini kita dipelajari nanti pada mata kuliah geometrik jalan. Dalam penentuan panjang, jarak pandang, henti, dan jarak pandang menyiap penting untuk disertai asumsi-asumsi yang diambil. Salah satu faktor utama dalam kecelakaan jalan itu adalah kekurangan atau kurang sempurnanya perancangan geometrik jalan. Ya, karena solusi gesek jalan yang kurang memadai, penggunaan persimpangan oleh pemakai jalan atau aspek yang berkaitan dengan kondisi permukaan jalan. Pemisahan arah lalu lintas, super elevasi di tikungan. Pemakai jalan ini berperan erat dengan kecelakaan lalu lintas. Kita semua ini, ada kecelakaan juga. Karena sebagian besar dari kecelakaan disebabkan kurang cermat oleh pengemudi atau pejalan kaki dalam mengambil tindakan reaksi untuk mengatasi kondisi lalu lintas. Nah, ini materi kita pada kesempatan kali ini. Tentang keselamatan jalan atau kecelakaan. Ini salah satu yang saya menjadikan penelitian. Di semester ini ada mahasiswa yang sementara meneliti sudah selesai ujian proposal Jumat lalu. Kemudian sekarang materi terakhir tentang pengembangan karakter. Apakah Anda sudah punya karakter Nabi? Di mana pembahasan terakhir ini kita membahas kisah Nabi Muhammad SAW. Tercapai tujuan pendidikan tinggi, cetak manusia yang beriman bertakwa, ya, akhlak mulia, kreatif, kompeten, cinta Indonesia, dan Pancasila. Sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi. Ya, SDM-nya dianggap nanti visi 2045, generasi emas, ya, unggul, luhur, adaptif, dan kolaboratif. Jadi mahasiswa harus mengembangkan potensinya. Ilmuwan, praktisi, profesional. Generasi emas nanti 2045. Apa ya? Kita lihat apakah Anda sudah punya karakter Nabi Muhammad SAW. Kita lihat zaman kehidupan Nabi dulu. Di zaman dulu sebelum Nabi lahir, kondisi zamannya disebut zaman jahiliyah.
zaman penuh kedudukan. Di mana di zaman itu orang menyembah patung, orang sering berkelahi, berperang, dan macam-macam kejahatan dilakukan. Dan Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat beliau lahir, di kerajaan Persia beranda Kisra jatuh. Ini para pengawal dari ketakutan. Begitu juga di kaum Majusi. Apa yang disembahnya itu mendadak padang. Mereka bertanya, apa ini? Ada apa ini? Tuhan kita padang. Saat itu, pagi hari Senin 9 Rabiul Awal, Aminah berkata, segera panggil Abdul Muthalib, kakek bayi ini, sampaikan padanya cucunya telah lahir. Kakeknya yang dengarkan kabar gembira tersebut, dia sangat gembira. Abdul Muthalib berkata pada kaumnya, dan kaum Quraisy, beri nama cucuku ini Muhammad. Kaumnya bertanya, apa makna nama itu, wahai Abdul Muthalib? Aku menginginkan ia berakhlak terpuji. Ya Abdul Muthalib. Muhammad SAW ini adalah keturunan para nabi dulu. Dari keturunan dari Nabi Ismail, leluhur bangsa Quraisy. Muhammad SAW, keturunan Nabi Ismail, dan ini anaknya Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala memilih Halimah dalam kisahnya sebagai ibu susunya. Yang semenjak Muhammad dirawat oleh Halimah, maka itu tanaman-tanaman mereka menjadi subur, ternak mereka bertambah banyak, luar biasa. Namun setelah ayah, ibu, dan kakeknya meninggal, tidak lama ayahnya meninggal. Ayahnya sebelum lahir meninggal, ibunya setelah lahir juga meninggal, kakeknya juga meninggal. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ini saat berumur 12 tahun, Rasulullah SAW bertemu pendeta yang melihat tanda kenabian. Dia katakan, inilah Nabi akhir zaman, rahmat bagi seluruh alam. Jadi, pendeta juga bisa melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad SAW. Nah, Muhammad SAW ini adalah seorang yang mandiri. Ya, dari kecil dia sudah rajin bekerja. Dia mengembala kambing, berdagang juga dengan jujur. Kaum Quraisy mengakui Muhammad SAW sebagai sosok yang amanah. Beliau orang yang jujur, tidak pernah berbohong, selalu menepati janji. Luar biasa. Disebut Al-Amin. Dan ketika 40 tahun, Muhammad SAW beliau diangkat jadi rasul. Diangkat jadi rasul. Jibril salam menurunkan wahyu di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu bisa dibaca di Al-Qur'an. Dan dia Masya Allah. ini tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi karena diulang-ulang, dibacakan oleh malaikat Jibril, kemudian bisa terhafal. Nah, begitu juga kita kalau mau menghafal, cukup diulang-ulang, nanti akan terhafal dengan sendirinya. Jadi menghafal itu mudah. Kemudian beliau berdakwah, dan beliau berdakwah di kota Makkah 13 tahun, di kota Madinah 10 tahun, 23 tahun. Itulah perjuangan dakwah Rasulullah SAW, dan dia memiliki sahabat-sahabat yang membantu dan menolong. Ada orang-orang yang menolongnya, kita 40-90 orang. Beliau diisra mi'rajkan, kemudian turunlah perintah sholat 5 waktu. Isra perjalanan dari Makkah ke Masjid Al-Aqsa, kemudian Mi'raj dari Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan pencipta manusia, alam semesta, yaitu Allah, kemudian diberikan perintah sholat 5 waktu. Sebenarnya bukan 5 waktu, banyak waktunya, 50 waktu, tapi karena turun ke langit, bertemu dengan para nabi, nabi nasihati terlalu banyak, dia pergi lagi menghadap Allah, sampai kemudian diberikan 5 waktu, 5 kali sehari semali. Allah Ta'ala dan malaikat bersalawat. Inna Allah malaikati sallallahu alaihi nabi ya alaihi amanu sallallahu alaihi wasallam taslima. Ya Allah saja dan malaikat bersalawat kepada Rasul. Ini karena akhlaknya yang luar biasa. Tercatat dalam Al-Quran, walaupun fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu teladan yang paling baik. Kalau kita mau memiliki karakter yang paling bagus,
Itu karakter para nabi, dan karakter para nabi yang terbaik itu ada pada Rasul SAW. Dan dengan dakwanya Allah Ta'ala memenangkan dakwah Rasulullah sehingga Islam tersebar ke seluruh dunia. Sampai di Kota Luq, di sini menjadi mayoritas Islam, dan dulu belum mengenal Islam. Luar biasa. Dan sebelum Allah Ta'ala membuatkan Rasulullah SAW pada 63 tahun, diturunkanlah ayat Al-Maidah ayat 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ini telah kecukupkan untuk agamamu, telah kesempurnakan atas kalian nikmatku dan telah kuridai untuk Islam sebagai din agama. Nah, ini ketika didengar oleh Abu Bakar dia menangis. Yang lain dia biasa saja. Ternyata Abu Bakar mengetahui bahwasanya dengan ayatnya ini, ayat turun ini berarti tugas Muhammad sebagai Nabi telah selesai. Sebagai Rasul telah selesai. Karena sudah sempurna, agama sudah sempurna. Agama itu. Kemudian beliau wafat. Dan Islam telah menguasai seluruh jazirah Arab. Utara, barat, selatan telah dikuasai Islam. Semuanya mayoritas Islam di jazirah Arab. Nah, pesan hikmah yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa, sebagai memahami arti, makna, apa arti namanya. Setiap kita, kalau sudah mengerti nama kita, inilah kita sudah memahami, memiliki karakter nabi. Nah, mahasiswa meniru akhlak Rasulullah, di mana beliau dikenal dengan sebagai sidik, jujur, tidak suka berbohong, amanah, bertanggung jawab, ya, tidak dapat dipercaya dia, bertanggung jawab dapat dipercaya, amanah. Fatona, dia tekun, rajin, belajar, cerdas dan teliti, fatona, dan tablik, menyampaikan kebenaran, berbicara dengan baik, lembut, dan santun. Nah, akhlak Rasulullah SAW ini adalah Al-Quran. Kalau melihat karakter Rasul itu ada dalam Al-Quran. Allah memuji Rasulullah SAW sebagai orang yang baik. Demikian, dari kita ke satu ini mudah-mudahan terbentuk kita karakter atau akhlak yang baik, ya. Di mana akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik kalian yang paling bagus akhlaknya, dan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Demikian materi kita pada kesempatan ini. Saya kira mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.